Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rialatar, NIM 1924 10 10 259 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjawab modul 2 dari Data Mining Praktikum tentang eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Dari soal yang pertama, jelaskan makna dari dataset. Dan pula makna data training dan data testing. Yang pertama ini dataset. Dataset ini sekumpulan data yang asalnya dari informasi yang ada sebelumnya dan juga siap kita kelola atau proses agar menjadi informasi baru yang isinya itu atribut dan juga kelas. Lalu ada juga di sini data training. Data training ini data yang nantinya bakal kita gunakan buat melatih algoritma untuk cari model pola prediksi yang pas gitu. Jadi atribut ini masuk kelas mana, atribut itu masuk kelas mana. Lalu juga ada data testing. Data testing ini di sini data yang digunakan untuk mengetahui performanya model prediksinya diperoleh yang dari proses training ini udah bener apa belum nih. Lalu di sini soal nomor 2, proses penyusunan dataset. Kalau yang dari awal itu kita harus tahu dulu apa masalahnya yang bakal kita prediksi. Di sini kita harus memutuskan kita harus memutuskan data yang bakal kita kumpulin itu yang seperti apa. Lalu juga ada yang kedua ini ada kita bisa menetapin dulu mekanismenya dari pengumpulan data. Yang pertama itu dari data warehouse dan ETL, lalu data lake dan ELT. Dan dari E, T, dan L itu extract, transfer, dan load. Dan juga ELT tinggal diputar aja. Lalu yang ketiga ini ada kita format dulu datanya agar konsisten. Di sini format ini maksudnya format file gitu. Jadi ini tergantung kita mau kayak gimana. Biasanya mungkin yang kita akan lakukan di sini format file menjadi CSV. Nah, lalu yang selanjutnya mengurangi data. Nah, mengurangi data ini bisa kita sebut juga pendekatannya sampling atribut. Jadi kita di sini itu ingin misalnya kita pengen prediksi mana nih yang pelanggan yang beli di toko online kita. Nah, kita kan ya kalau untuk data untuk memprediksi itu mending kita ambil yang kayak usia pelanggan, lokasinya pelanggan yang pesan di toko online gitu di mana, juga jenis kelaminnya, dibanding kayak kita ambil dari nomor kartu kredit, itu nggak terlalu penting. Nah, lalu juga selanjutnya ada menyelesaikan membersihkan data. Nah, di sini nilai yang hilang kosong gitu itu ngurangin akurasi dari prediksinya, jadi lebih baik diisi aja gitu. Jadi kayak misalkan diisinya apa X atau apa, tapi kalau di sini nanti kita akan mengisinya yang kosong-kosong jadi unknown. Lalu juga ada menskala ulang data. Nah, di skala ini maksudnya bisa kita sebut dinormalisasi gitu datanya, biar kualitasnya ini bisa ngurangin bisa menghindari situasi yang nilainya itu melebihi dari nilai lain. Jadi mengurangi dari redundansi data dan anomali gitu bisa diminimalkan. Lalu selanjutnya juga ada mendiskretkan data. Nah, jadi kita bisa lebih efektif gitu untuk memprediksi nilainya. Jadi yang nilai numerik ini bisa kita ganti jadi nilai kategori. Jadi rentang nilainya beberapa kelompok gitu. Jadi ya 0 sampai 100 murah, 100 sampai 1000 menengah, mahal, dan seterusnya. Oke, lalu kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 ini makna atribut dataset dan juga makna kelas. Nah, di sini kita punya 5 kolom: peta length, peta width, sepal width, sepal length. Nah, juga spesies name. Untuk kolom spesies untuk
untuk kolom ini spesies ini masuknya di kelas untuk klasifikasi nanti. Lalu untuk peta width, taleng, sepal width, dan sepaleng ini dia masuknya ke atribut. Nah nanti atribut ini kita buat tentuin dan nilai-nilai ini bakal masuk ke spesies apa. Apakah masuk ke setosa, virginica, versicolor, ataupun lalu kita lanjut ke nomor 4. Masukkan data array sebagai array 2D. Misalkan setiap kelas kita mengimpor dari library-nya dulu, lalu kita akan memasukkan dari file CS datasetnya kita ini, itu RSCSV. Lalu kita akan buka filenya ya. Di sini, nah ini kenapa delimiter ini untuk pembatas ini kan di sini pakai titik koma. Jadi kita tulis di sini delimiter ini pembatasnya titik koma. Untuk perawalan kita akan masukkan dari nomor ini menjadi list, lalu juga kita masukkan menjadi array dari nampinya ini. Nah ini pertama dari stosanya. Stosa kita akan masukkan arraynya di 0 itu ini, barisnya baris 0. Lalu kita akan mengambil kolom 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4. Kan yang 5-nya enggak. Terus yang 5 1 sampai 4 doang gitu. Lalu sama yang lainnya juga seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan perulangan for i. Ya di sini bisa langsung dimasukkan nah ini kenapa di kolom 5 ditambahkan function strip. Ini untuk kan di sini ada spasinya, bisa dihilangkan. Jadi biar gak mengganggu gitu. Lanjut. If ini digabungin misalnya ini 1 sampai 5. Ini sampai ini digabungin jadi 1. Oke. Di sini kita akan coba print unknown-nya untuk mengetes apakah sudah masuk atau belum. Nah ini dia udah masuk. Ini kita tahu sini taleng, peta width, sepaleng untuk unknown. Untuk yang lainnya juga sama. Oke. Oh ya, lalu kita cek apakah ini sudah 2 dimensi ya. Ini 2 dimensi. Lalu kita lanjut lagi. Buatlah scatter plot dengan atribut dan kelas. Merah setosa, hijau versicolor, biru virginica, kuning unknown. Pertama, sepaleng, peta width. Oh, itu sudah saya kelompokkan ya. Kita run aja. Nah, ini. Untuk awal-awal kita bisa ambil dari stosanya dulu. Ini untuk barisnya. Juga kolomnya. Ini juga kolomnya, kolom 3. Sini atau enggak, ini loh. Sepaleng. Nah ini dia ada di keempat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lalu untuk peta width ya, dia ada di indeks ke 0. Di sini. Right. Sama kita labelin
setosa. Oh ya, ini kenapa makanya fungsi dari S-type-nya float. Jadi karena ini bentuknya string, kita harus ubah dulu biar presisi menjadi float dibanding string. Juga sama. Oke. Ini tinggal diganti aja dari variabelnya untuk mendapatkan apa yang kita ini karakteristikanya, color namanya sama aja. Oke. Nanti langsung di sini. Buat aja seperti ini. Nah, untuk yang apa SW, sepalwidth dan petalength, ya kita tinggal lihat tinggal ubah indeks-indeksnya aja. Di sini kita langsung kita lihat aja dari sepalwidth, petalength. Sepalwidth 2, petalength 1, 1. Yang lain juga sama seperti itu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan. Oh iya, yang tadi dari titelnya ini. Nah, ini kan scatternya, ini untuk plot-plotnya aja. Untuk titik-titiknya gitu. Nah, ini kalau titel ini buat yang di atasnya ini. Judul. Lalu ini label X yang nanti di sumbu X, label dia di sumbu Y. Nah, untuk legend ini buat melacak tipe sama warna garisnya gitu. Terus nanti dicocokin sama labelnya. Nah, ini nih. Terus aku jeniskan sekarang. Gitu. PLT show. Nah, ini untuk show. Untuk menampilkan. Ya, mencetak lah sama seperti print gitu. Lanjut ke kan karakter pengawas kelas. Jadi karakternya ini setiap kelas bisa kita lihat gitu. Di sini dia bakal kelihatan bergerombol, ya. Yang Virginica ini ada di sebelah sini, Scholar di tengah, dan Setosa ada di paling bawah. Ya, yang lainnya juga sama, dia bakal berkumpul semua gitu, gak terpisah-pisah. Perhatikan data yang berjenis unknown. Bagaimana cara menyemak amal jenis data unknown. Nah, untuk unknown nih, karena sudah kita buat seperti ini, jadi lebih mudah ya. Ini yang ini bisa jadi ini punyanya si Virginica, tapi juga ada kemungkinan, ada kemungkinan seperti ini. Ini kemungkinan ada kayak percampuran dari Virginica versi color. Jadi maksudnya bisa jadi ini punya Virginica atau bisa jadi ini punya versi color yang bertumpuk ini. Jadi kalau udah agak yang terpisah seperti ini udah pasti punya versi color. Ini punya Setosa gitu. Setosa. Perhatikan data yang berjenis. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang Setosa, skala Virginica. Merah Setosa, ini sama seperti yang di atas. Oke, maka tekan plot. Di sini saya akan menulis dari label bawahnya. Nanti sumber X ini kita masukkan petalength, sepalwidth, petalength, petawidth. Bisa diatur dari sepalengthnya. Nah, kan ini 3 kan 0, 1, 2, 3. Nah, kita balik aja jadi
berarti kan 3, 2, 1, 0. Ya, ya benar. Nah, di sini saya tulis Y. Dari setosanya. Sini bisa dilihat dari baris 1 sampai akhir. Juga di kolom 3. Betul. Kolom 3. Ya. Kolom 2. Dan seterusnya juga kolom 1, kolom 0. Di sini seperti biasa diubah dari yang straight tadi menjadi float biar presisi. Lalu di sini kita akan memasukkan plotnya yang dilakukan sebelumnya. Masukin dari sumbu X. Ini juga sumbu Y-nya. Nanti di sini warnanya di sini merah. Terus juga style bentuk garisnya itu dia bakal garis putus-putus gitu. Nah ini labelnya saya pasang. Yang lain juga sama, tinggal diganti ininya aja, diganti periode aja seperti yang ada di atas, cocokkan. Juga diubah sama warnanya, cocokkan dengan yang ada di sini. Setosa merah, patch color hijau, patch biru. Oke. Nah di sini saya menggunakan variabel ing ini untuk menaruh handle dan juga dari labelnya nanti. Nah, ini kenapa pakai PLT kenapa pakai PLT GCA, karena dia ini fungsinya dari GCA ini untuk menghindari perulangan yang label-label yang dicetak nantinya, karena yang bakal dicetak itu labelnya itu bakal banyak banget gitu. Jadi ini biar nggak ada perulangan, biar nggak double-double aja sih. Lalu kita ambil dari legend, yang kayak legend itu ya tadi untuk melacak, untuk dia melacak tipe dan warna garisnya. Labelnya kita ubah jadi dictionary. Nah ini di sini value dari value kunci dan nilainya. Nah nilainya ini isinya bentuk dari garisnya, sedangkan kuncinya ini nama dari kelasnya. Langsung kita cetaknya aja sekarang. Seperti ini. Sebenarnya karakter pengembangan setiap kelas pada scatter plot. Scatter plot. Ini scatter plot. Nah ini mungkin maksudnya paralel ini ya. Paralel koordinat plot. Karakternya. Jadi ada berapa ya? Yang banyak juga sih, lumayan ini yang nilainya sama dan juga tumpuk-menumpuk seperti versi Nika dan juga versi color untuk sepaleng dan juga sepal width-nya mereka tumpuk-tumpuk, dan setosa juga ikut menumpuk, agak lumayan banyak juga yang menumpuk di bagian sini, bagian sepal width. Di sini sudah mulai terpisah, tapi tetap masih ada beberapa lah ini menumpuk.
Ya, bisa dilihat dari Sepaleng yang paling tinggi ini adalah punya si Virginica, dan juga yang rendah ini punyanya si Setosa. Untuk Sepalwitnya, yang paling rendah ini punya Versicolor dan paling tingginya Setosa. Petaleng, Setosa paling rendah, paling tinggi Virginica. Dan juga Petalwitnya paling rendah Setosa dan paling tinggi Virginica. Kalau untuk yang paling bagusnya sih ya ini Petaleng. Ini cuma yang bertumbuh hanya beberapa saja gitu. Yang Petalwit juga tapi lebih bertumpuk, lebih yang nggak bertumpuk yang ini. Itu aja sih. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.